Jangan banyak bicara, jangan banyak keluh. Kita fokus aja lah, gitu. Ya semua format pasti melelahkan. Karena itu kan saya tidak memaksa liga berhenti, kita fokus ke pemain muda. Ya memang ya semua format melelahkan ya. Kalau kita lihat di Liga Eropa, mereka main di liganya, habis itu main Champions League juga di tengah. Ya memang ya kembali saya berharap apapun yang kita sudah jadikan program semua komit. Jangan banyak bicara, jangan banyak keluh. Kita fokus aja lah, gitu loh. Ya kita fokus di program yang kita sudah sepakati bahwa program PSSI baik, pelatihnya baik, pemainnya harus baik. Jangan banyak bicara dan mengeluh, fokus kepada timnas saja. Itu yang diungkapkan oleh Pak Erick Thohir pada saat wawancara terkait dengan statement dari Coach Shin Tae-yong yang bilang bahwa jadwalnya padat sehingga pemain kelelahan dan sebagainya. Sebenarnya STY hanya mungkin menyampaikan keadaan timnya memang sekarang ini kelelahan, dan bukan hanya timnas sebenarnya yang kelelahan, tapi tim-tim lain pun kelelahan karena yang menjalani jadwal padat itu bukan hanya timnas Indonesia, tetapi timnas seluruh di AFF itu mengalami jadwal yang padat. Makanya AFF ini kan tim kompetisi kampung. Jadi ya begitulah, tidak profesional. Dan menurut gua ini kenapa hal konflik ini bisa terjadi, STY sampai mengeluhkan gini-gini, lalu Pak Erick Thohir sampai membalas. Karena target dari awalnya ketinggian menurut gua. Target dari awal final dari kesepakatan ini yang repot. Harusnya emang nggak usah ada target. Harusnya benar-benar nggak usah ada target, karena kalau ada target terus kualitas pemain begini, terus implementasi di lapangan ternyata hasilnya tidak sesuai so far, nah terjadilah riak-riuk ini lah. Nah ini kan digoreng-goreng terus. Nah yang repot adalah ini bisa mengganggu stabilitas timnas. Nggak diganggu aja permainannya seperti kemarin, apalagi diganggu. Nah lihat aja nanti gimana. Oke, jadi semoga ini harusnya nggak diperpanjang, dan ya kalau udah fokus ke target ya diusahakan sampai final. Repot urusannya, gue sih nggak yakin, tapi ya kita lihat aja nanti seperti apa. Oke, Berikut ini merupakan formasi elit timnas Indonesia yang berpotensi digunakan Shin Tae-yong untuk menghadapi timnas Filipina di laga keempat Asian Cup Senior musim 2024. Oke, yang pertama di sektor penjaga gawang, sepertinya Shin Tae-yong akan tetap mengandalkan Cahya Supriyadi yang telah tercatat menunjukkan permainan api ketika menghadapi timnas Vietnam di laga ketiga kemarin. Kemudian selain itu, meskipun hanya berstatus sebagai kiper di kasta kedua Indonesia, namun Cahya Supriyadi terpantau telah berhasil memberikan penampilan terbaik dan telah berjuang habis-habisan demi mengamankan mister gawang timnas Merah Putih. Bahkan di laga ketiga kemarin, Cahya Supriyadi terlihat mampu membuat pemain Vietnam menjadi frustasi dengan melakukan 5 penyelamatan penting yang telah diluncurkan oleh striker senior milik timnas Vietnam di malam itu. Nah, atas penampilan yang sangat menjanjikan tersebut, bisa kita pastikan saat melakoni laga penentu melawan timnas Filipina mendatang, tentunya Cahya Supriyadi akan kembali menjadi pilihan utama bagi Shin Tae-yong untuk mengawal mister gawang timnas Indonesia demi meraih hasil yang positif dan menembus partai semifinal Asian Cup Senior 2024. Lalu bagaimanakah menurut kalian? Pantaskah Cahya Supriyadi menjadi pilihan utama bagi Shin Tae-yong? Tuliskan aja isi hati kalian di kolom komentar agar kami bisa mengetahui seberapa besarnya cinta kamu terhadap timnas Indonesia kita saat ini. Kemudian selanjutnya di sektor belakang sepertinya akan diisi oleh Kadek Arel, Muhammad Ferrari, dan Doni Tripamungkas. Seperti yang diketahui, Kadek Arel sejauh ini telah menjadi salah satu bek yang konsisten di sepanjang pergelaran Asian Cup 2024 musim ini. Meskipun usianya masih tergolong sangat muda, namun pemain satu ini terpantau tak pernah gentar meskipun harus menghadapi pemain senior berpengalaman yang dimiliki oleh timnas Vietnam. Bahkan saat melakoni pertandingan di malam itu, pemain milik Bali United satu ini terpantau berhasil memenangkan 4 kali duel-duel udara
10 kali melakukan sapuan bersih di lini pertahanan, dan 2 kali berhasil memblok tembakan keras yang telah diluncurkan oleh pemain-pemain lawan di malam itu. Kemudian dari sisi lain, Muhammad Ferrari dan Doni Tripamungkas juga tercatat berhasil menunjukkan performa yang gemilang untuk bekerja sama demi untuk menjaga benteng pertahanan timnas Indonesia besutan Sintayong kali ini. Kemudian selanjutnya di opsi kanan dan kiri sepertinya akan diisi oleh Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan. Seperti yang diketahui dalam laga melawan timnas Vietnam kemarin, Asnawi Mangku Alam telah diberikan kepercayaan untuk bermain waktu yang penuh hingga berakhirnya pertandingan. Kemudian selain itu, pemain satu ini juga sukses memenangkan 8 duel darat, 1 duel udara, dan juga berhasil melakukan 5 tackle bersih, sehingga membuat permainannya lebih menonjol dalam menjaga pertahanan sisi kanan timnas Indonesia besutan Sintayong. Kemudian selain itu, khususnya Pratama Arhan pastinya akan dipercaya untuk mengawal sektor kiri, sekaligus juga diyakini bisa menciptakan peluang-peluang emas melalui lemparan mautnya yang diprediksi akan menjadi ancaman tersendiri bagi timnas Filipina yang akan menjadi lawan timnas Indonesia di laga keempat ASEAN Cup 2024. Kemudian untuk sektor tengah sepertinya Sintayong akan memasang 3 nama bintang seperti Marcelino Ferdinand, Arkan Fikri, dan Raihan Hanan. Seperti yang kita ketahui, Marcelino Ferdinand harus absen ketika timnas Indonesia kalah 1-0 atas timnas Vietnam atas kartu merah yang didapatnya pada pertandingan melawan timnas Laos di laga kedua. Kemudian dengan kembalinya Marcelino saat menghadapi timnas Filipina mendatang, tentunya diyakini dapat menciptakan warna baru dan juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal melalui skill-skill individu yang kerap kali memanjakan mata para pendukung timnas Indonesia. Kemudian khususnya Arkan Fikri dan Raihan Hanan yang dinilai tampil memukau di laga terakhir kemarin, sangatlah diharapkan bisa memberikan penampilan terbaiknya dalam mengatur tempo permainan sekaligus menciptakan peluang-peluang emas demi untuk menembus pertahanan timnas Filipina pada 21 Desember 2024 malam nanti. Kemudian selanjutnya di sektor sayap kiri akan diisi oleh Rafael Strike. Ya, seperti yang kita ketahui, Rafael Strike sejauh ini masih tetap menjadi pemain yang selalu diandalkan Sintayong untuk di posisi depan timnas Indonesia. Kemudian walaupun di beberapa laga terakhir dirinya belum bisa menciptakan gol untuk timnas Indonesia, namun kecepatan dan keahliannya dalam melewati lawan sangatlah diyakini mampu memberikan dampak yang positif demi untuk mengacak-acak pertahanan timnas Filipina di laga keempat ASEAN Cup Senior musim ini. Kemudian selanjutnya di sektor sayap kanan, Sintayong diprediksi akan menurunkan Dektan Victor yang telah mampu menarik perhatian dalam beberapa laga terakhir yang telah dimainkannya. Sama halnya dengan Rafael Strike, Dektan Victor hingga saat ini juga terpantau belum bisa menorehkan gol bagi pasukan Merah Putih. Namun kehadirannya di lini depan timnas Indonesia sangatlah diyakini bisa memberikan pengaruh yang besar. Terbukti ketika menghadapi timnas Vietnam kemarin, serangan pun mulai terlihat setelah dirinya dimasukkan setelah menggantikan Hoki Caraka di babak kedua. Tentunya atas pertimbangan di atas, Dektan Victor sangatlah layak untuk dijadikan starter demi untuk menjadi daya gedor saat timnas Indonesia menghadapi timnas Filipina pada 21 Desember tahun 2024 besok.